Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal belum puasa ya, Bu ya. Jawab salamnya dapat puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus BKN Ar-Rahmat yang kita hormati, para orang tua kita, para tuan guru kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah yang kisah ini sudah sangat masyhur sebenarnya, bahwa pada satu ketika menjelang sholat subuh, tinggal kumandang iqamah saja yang belum. Azan sudah, sholat sunat sudah, tinggal menunggu sholat subuhnya karena Bilalnya belum mengumandangkan iqamah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat karena ada salah seorang sahabat yang sholatnya matok kapling di masjid. Tahu kan? Sholatnya di situ aja gitu. Jadi gampang ditandai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sa'ban. Entah sudah pernah disampaikan Ustaz Amr atau belum, tak tahu. Kalau sudah disampaikannya, maaflah ulang lagi. Ya. Mana si Sa'ban? Apakah ada di antara kalian yang tahu kenapa Sa'ban tak hadir pada pagi hari ini? Kami tak ada yang tahu ya Rasulullah, kenapa Sa'ban tak datang? Karena saking seringnya datang, sekali tak datang kecarian orang ini. Ini ada orang yang memang sama sekali tidak kecarian kita kan, karena memang tidak pernah muncul. Ya, sudah. Ada yang tahu di mana rumah Sa'ban itu? Ada salah seorang sahabat tunjuk tangan, saya ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya. Sholat ditunda sebentar, gara-gara menunggu Sa'ban. Tapi karena sudah agak lama ditunggu, keburu siang nanti, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada muazzin untuk iqamah. Maka sholat subuh dimulai. Sampai selesai sholat subuh, ternyata Sa'ban tak kelihatan juga. Maka Rasulullah prihatin, khawatir. Kenapa? Ada apa dengan Sa'ban ini? Inilah kalau sudah terbiasa kita Bapak Ibu dalam berjamaah ini, memang begitu. Semangat yang terbangun adalah semangat kebersamaan. Makanya kemarin ada kerjasama dengan pengurus STM, koordinatornya Bang Amir juga. Emang Bang Amirnya sempat bisa ini. Sudah teringat kita kepada saudara-saudari kita jamaah lingkungan kita ini untuk berbagi. Kenapa? Karena banyak yang sudah sering bersama. Ada yang sering bersama di masjid dan bersama tempat lain bisa juga kan gitu. Akhirnya karena sudah terbiasa bersama, semangat kepedulian terbangun. Rasulullah minta antarkan ke rumah si Sa'ban. Diceritakan pada kisah itu, waktu duha baru sampai ke rumah Sa'ban. Dari habis sholat subuh sampai waktu duha baru sampai ke rumah si Sa'ban. Jalan kaki, berapa jauh rumahnya Bapak Ibu? Ada di antara kita Bapak Ibu, kalau habis sholat subuh dari sini nyampe rumah waktu duha. Kalau waktu duha kita pikirkan jam 8, paling tidak berarti 2 jam kan? Itulah jauhnya rumah Sa'ban. Bayangkan. Singkat cerita, sampai di rumah si Sa'ban, diucapkan salam, maka disahut oleh istrinya si Sa'ban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya, di mana Ibu? Apakah benar ini rumah Sa'ban? Iya benar ya, wahai Rasulullah. Kenapa Sa'ban
tak datang ke masjid hari ini ya, katanya, subuh ini dengan linangan air mata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rupanya Sa'ban sudah meninggal dunia pada malam ini. Makanya tak bisa ke masjid. Kalau cuma demam-demam saja, berarti Sa'ban masih ke masjid, gak kecarian Rasulullah. Sudah meninggal dunia, Sa'ban baru tak ke masjid lagi. Beda, ada orang model baru tahun sekarang ini. Ya kan? Waktu hidup tak nyampe masjid, waktu meninggal dunia baru nyampe ke masjidnya kan ya. Waktu hidup kan akhirnya lebih gampang ya. Ini waktu meninggal baru nyampe ke masjid. Jadi nggak ingin ceritanya ini. Ya, dan kita semua ke masjidnya kita, mana pula nggak ke masjid. Sudah. Jadi cuma ya Rasulullah, saya ada yang menjadi ganjalan dalam hati saya. Kenapa waktu Sa'ban pada saat sakaratul maut katanya, Sa'ban menjerit ya Rasulullah, menjerit dengan menyebutkan 3 kalimat katanya. Makanya namanya menjerit kan mestinya khawatir, jangan-jangan suamiku kan na'udzubillah kan gitu. Apa itu ya Ibu yang diucapkan oleh Sa'ban pada dekat-dekat sakaratul mautnya? Yang pertama ya Rasulullah, Sa'ban berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang terakhir, aduh, kenapa tidak semua? Maka Rasulullah mendengar ungkapan dari istri Sa'ban, langsung membaca surah Qaf ayat 22 yang artinya saja kalau dibaca ayat nanti panjang lagi ya. Simpulkan saja, mengingatkan ayat ini tentang bahwasannya kalau seseorang itu sudah dekat ajalnya, sakaratul maut itu, maka pandangannya menjadi tajam. Maksudnya apa? Bagaimana seseorang itu waktu hidup dan balasan apa yang akan diterimanya dikabarkan di situ. Makanya karena dikabarkan oleh Allah pada Sa'ban pada waktu sakaratul mautnya itu tentang balasan amal-amalnya waktu hidup, maka si Sa'ban ceritanya menunjukkan rasa penyesalan. Si Sa'ban tiap hari ke masjid menyesal, tapi menyesalnya Bapak Ibu beda dengan orang yang gak pernah ibadah atau malas ibadah. Apa penyesalannya? Dikabarkan oleh Rasulullah, namanya Rasulullah, diberitahu oleh Allah Ta'ala apa rupanya yang dikesalkan oleh Sa'ban pada waktu sakaratul maut itu. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Rupanya oleh Allah ditunjukkan kepada Sa'ban tentang balasannya ia tiap hari ke masjid. Rumahnya jauh. Bayangkan dari habis subuh sampai waktu duha jalan kaki baru sampai. Berapa kilo itu Pak? Kira-kira sampai terminal Amplas. Mungkin Pak ya? Lebih ya? Itu kadang-kadang baru kali 1 jam nyampe juga jalan kaki. Ini 2 jam dari perkiraan baru sampai ke rumah Sa'ban jalan kaki. Rupanya kalau ditunjukkan oleh Allah begitu besar balasannya terhadap amal ke masjid itu, Sa'ban nyesel, kok rumahku kurang jauh dari masjid ini. Kalau sampai awal kurang jauh dari masjid, tapi kemana ke masjid kan? Ya, ini Sa'ban sudah jauh merasa kurang jauh. Supaya apa? Supaya lebih banyak amal balasan yang diterimanya kalau rumahnya lebih jauh dari masjid. Ibu, Bapak, nanti besok subuh udah bisa pasang strategi. Kalau rumahnya cuma di sebelah masjidnya atau kilometer permai atau gang kelima, bisa muter lah dari kanal sampai ke Bajak 5 itu berpulang gitu ya.
Udah nggak usah malah khawatir, kalau ikhlas insya Allah balas berlipat ganda. Kemudian yang kedua, kenapa yang tidak yang baru? Rupanya pada suatu ketika Sya'ban mau sholat subuh pagi hari, ketika dibukanya pintu, cuaca sangat dingin di luar. Karena cuaca sangat dingin, ini barangkali Bapak Ibu yang sudah ke kota Madinah tahu bagaimana dinginnya di sana itu ya. Karena mau menghadap Allah, Sya'ban kan pakai baju yang baru. Namanya mau menghadap Allah Ta'ala, maka dipilih ada pakaian yang dia bagus-bagus kan itu. Itu memang perintah Allah begitu. Kalau ke masjid pakai yang baru-baru. Makanya aku baru beli baju baru ini pakainya. Iya. Sudah. Karena cuaca dingin, mungkin saya kira tidak bisa bayangkan bagaimana di Madinah mungkin berembus udara mau dicampur debu kan itu, bercampur debu. Supaya nggak kotor bajunya yang dipakai untuk menghadap Allah Ta'ala, maka dilapisnya dengan semacam mungkin jaket atau apa supaya tak terlalu dingin dan pakaian yang dalam nggak kotor. Nanti waktu sholat yang keluar bisa dibuka, yang bersisa yang dipakai untuk sholat ibadah kan gitu. Tapi rupanya di perjalanan Sya'ban ketemu dengan seseorang yang kedinginan. Mungkin bajunya satu lapis atau tipis mungkin kan. Kasihan, merasa iba Sya'ban. Akhirnya baju luarnya, karena baju luar kan tadi untuk menahan debu, maka dipakai Sya'ban tidak yang baru. Jadi diberikan Sya'ban kepada orang yang kedinginan tadi. Rupanya waktu meninggal dunia ditunjukkan oleh Allah tentang balasan amal kebaikannya itu. Maka Sya'ban menyesal. Kalau tahulah begini balasannya, bersedekah baju itu katanya. Kalau tahu begini balasannya, yang barulah aku sedekahkan, kata dalam hati Sya'ban, makanya menyesal. Yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Rupanya waktu Sya'ban, entah sarapan atau makan di rumahnya, itu di sana modelnya katanya makan sarapannya roti, Pak. Katanya rotinya besarnya 3 kali lipat roti sini mungkin, Pak ya. Udah dicelup susu dulu baru dimakan, model makannya gitu. Ketika sedang akan makan ini udah siap-siap mau makan lagi ya. Datang orang meminta. Katanya 3 hari belum makan. Iba hari Sya'ban, tapi dia pun mulai sarapan kan gitu. Akhirnya karena iba, rotinya dibagi 2. Satu dikasih yang minta, satu dimakannya sendiri. Rupanya sedekah roti yang separuh itu ditunjukkan oleh Allah pada sakaratul maut, saat sakaratul maut itu balasannya begitu luar biasa. Maka Sya'ban menyesal. Kalau tahu begini besar balasannya bersedekah ini, berbagi kepada orang lain ini, kalau tahu begini semuanya harus sedekahkan dia. Jadi jamaah rahimakumullah, demikianlah posisi kita pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, ya, mumpung kita masih hidup, diberikan oleh Allah kesempatan pada bulan suci Ramadan ini, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama mari sama-sama kita berjamaah di Masjid Ar-Rahmat ini. Yang kedua, kalau kita diberi oleh Allah rezeki, supaya nanti pada waktu, bukan nanti ya, pada waktu sakaratul maut, dia tidak menyesal, maka mumpung masih diberi Allah rezeki, sedekahkan. Ya, apalagi utang kita belum lunas, utang masjid, ya, pembangunan kita itu belum lunas. Supaya tidak menyesal nanti. Aku bukan aku kalau sampai nanti nggak ikut berpartisipasi, nanti waktu satu tahun tunjukkan Allah Ta'ala, baru tahu menyesal. Maka supaya tidak menyesal, kalau ada rezeki berapa mampunya, nggak mesti banyak mengambil kan, 500.000 terima kan, 100.000 berapa pun diterima, supaya kita rezeki lunas. Kayak enak kita parkirnya bunyi itu, utang parkiran ya kan belum lunas. Nggak enak kita kalau parkir tapi masih ada cakutannya gitu. Mari Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, ya, tadi itu mumpung masih hidup,
Si sahabat sudah menyontohkan selagi masih hidup masih mampu ke masjid, sudah meninggal dunia baru absen. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi iktibar bagi kita semua untuk lebih memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.